Halo, kembali lagi bersama saya Putri. Kali ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan tentang filsafat pendidikan terkhusus pada filsafat timur melalui sebuah mind map yang sudah saya buat. Baik, kita langsung mulai saja. Filsafat timur ini merupakan sebutan untuk pemikiran-pemikiran yang berasal dari belahan bumi bagian timur atau Asia, seperti Cina, India, dan negara-negara Muslim, termasuk juga Indonesia. Jadi filsafat timur ini menekankan pada penyempurnaan diri, yaitu dengan mengembangkan sifat-sifat kejujuran, konsentrasi, tahan uji, tahan banding, serta keuletan dalam diri untuk menghadapi berbagai masalah. Jenis-jenis filsafat timur ada beberapa. Yang pertama ada filsafat Tiongkok atau filsafat Cina. Lalu ada filsafat India. Lalu ada filsafat Islam. Ya, kita tengok dulu ke filsafat Cina. Jadi di filsafat Cina itu ada berbagai macam aliran ya. Yang pertama ada aliran Konfusianisme. Sini menurut aliran ini, Tao itu adalah jalan utama. Kemudian ada aliran Taoisme. Jadi menurut aliran ini, perjalanan manusia adalah proses mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada aliran Yin dan Yang yang menyatakan bahwa kenyataan sehari-hari merupakan keharmonisan dari dua hal yang berlawanan. Kemudian ada aliran Moisme. Aliran ini berfokus kepada hal-hal yang berguna. Kemudian ada aliran Minxia. Aliran ini berfokus pada analisa dan kritik. Kemudian lanjut ke setelah aliran-aliran ini ada zaman berikutnya yang lebih modern, yaitu zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme, di mana ini muncul sebagai sebuah reaksi atas Hinduisme. Lalu setelah zaman ini ditinggalkan, muncullah zaman Neo-Konfusianisme, di mana pada zaman ini bangkit kembali sebagai reaksi atas Buddhisme yang dianggap bertentangan dengan budaya Cina. Jadi dia kembali ke budaya Cina. Kemudian berikutnya pada filsafat Cina ada yang namanya zaman modern, di mana zaman ini ditandai oleh masuknya pemikiran-pemikiran barat. Jadi filsafat Cina itu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya-budaya Cina lagi, ada pemikiran barat yang mulai masuk pada zaman modern. Lanjut kita lihat ke filsafat India. Jadi filsafat India ini adalah menekankan atau mementingkan pada perasaan, membuka hati terhadap realitas ajaib. Ada beberapa zaman pada filsafat India. Ada zaman Weda, zaman skeptisme, zaman Puranis, lalu juga ada zaman Muslim, dan ada zaman modern. Berikutnya, filsafat Timur berikutnya yaitu ada filsafat Islam, di mana filsafat ini berpatokan pada ajaran Islam sebagai atau dalam membahas hakikat segala kebenaran. Ada beberapa aliran dalam filsafat Islam. Yang pertama ada aliran Syiah, lalu ada aliran Khawarij, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah. Kita turun ke bawah melihat ada filsafat Ki Hajar Dewantara, yang ini merupakan filsafat yang berasal dari Indonesia. Jadi ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh filsafat Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut sebagai falsafah berlandaskan falsafah Pancasila ya. Yang pertama ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan maksudnya pendidikan itu berlangsung di 3 pusat ini. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda. Lalu ada teori lain yang terkenal dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah trikon, yang terdiri dari 3 dasar. Yang pertama ada dasar kontinuitas, dasar konsentris, dan dasar konvergensi. Ini menyangkut kebudayaan.
Kemudian ada sistem Among, di mana sistem Among ini juga terdiri dari 3 istilah ya. Pertama, Ing Ngarsasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Baik, setelah itu kita lanjut ke implikasi filsafat timur dalam pendidikan. Jadi ada beberapa implikasinya. Yang pertama yaitu pendidikan moral dan kebudayaan. Jadi mengutamakan, filsafat timur ini mengutamakan moral dan kebudayaan yang harus benar-benar ditanamkan pada siswa. Lalu sistem pendidikan bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani. Kemudian memajukan budi pekerti yang termasuk kekuatan batin dan karakter. Kemudian ada pikiran, dan juga memajukan tubuh anak untuk bisa menjadi individu yang kuat dan mampu menjalani kehidupan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai filsafat timur. Terima kasih telah menonton. Berjumpa kembali pada video berikutnya.